Akila. Ya? Kamu boleh terusin pembicaraan ini kalau kamu oke. Dan kamu boleh stop kalau kamu nggak oke dengan pembicaraannya. Hah? Apaan, Her? No. Kamu jangan tegang juga. Iya, tapi openingnya aja udah tegang. Gimana aku gak tegang? Maaf kalau aku salah opening. Oke, gak apa-apa. Gimana kalau suatu hari nanti kamu dipertemukan lagi sama orang tua kandung kamu? Kalau kamu nggak mau bahas ini, nggak apa-apa. Beneran. Nggak. Jay juga pernah bahas ini sama aku. Aku nggak apa-apa. Tapi jawaban aku masih sama. Aku nggak mau. Kenapa? Karena mereka ninggalin aku, Her. Mereka tuh buang aku. Kalau suatu hari nanti aku tiba-tiba bertemu sama mereka, aku nggak tahu kapan. Aku nggak tahu apa aku bakalan marah, atau aku nangis, atau mungkin aku lari, atau aku diam aja, atau aku ngerasa kosong. Aku nggak tahu. Aku nggak mau cari tahu juga. Pokoknya aku nggak mau. Aku udah nyaman dengan diri aku dan versi aku yang sekarang, Her. Aku ngerti kenapa kamu mikir gitu. Tapi aku cuma mau bilang kemungkinan yang lain. Yang mungkin gak enak buat didengar. Gimana kalau bukan karena mereka gak mau kamu, tapi karena mereka gak sanggup? Gimana kalau waktu itu bukan soal cinta atau nggak cinta, tapi ekonomi, tekanan, atau keadaan yang bikin orang dewasa pun nyerah? Aku nggak bilang itu membenarkan, dan itu nggak ngapus rasa sakit kamu. Aku cuma bilang, kalau ada kemungkinan, orang itu ninggalin bukan karena jahat, tapi karena kalah. kalau itu benar, kenapa tetap aku yang ditinggal? Karena kamu anak. Dan anak sering jadi pihak yang paling gak punya pilihan. Enggak. Mama yang bilang aku dibuang. Mama kamu bilang gitu? Iya, kenapa? Kamu gak percaya sama mama aku? Dia tuh orang yang ngerawat aku dari aku kecil. Orang yang selalu ada tiap aku sakit, tiap aku takut, tiap aku gagal. Kamu gak percaya? Terus kalau misalnya, kalau bukan dia, siapa lagi orang yang harus dipercaya? Mama yang jelas sayang sama kamu. Ya jelas. Mama yang bukan cuma sayang. Dia itu mama aku yang beneran. Dan justru karena itu, kadang orang yang paling pengen lindungin kita bisa ngomong sesuatu yang paling nyakitin tanpa sadar. Maksudnya, mama yang bohong sama aku. Bukan. Bisa jadi itu versi paling sederhana yang dia punya waktu itu. Iya. Tapi versi sederhana itu bikin aku tumbuh dengan kesimpulan aku itu dibuang. Dan kamu hidup dengan itu sendirian. Iya. Dan itu cukup bikin aku berhenti berharap sama apapun. Dari orang yang gak ada. Aku gak mau maksa kamu percaya kemungkinan lain. Kenapa kamu bahas ini? Karena kalau suatu hari kebenaran itu muncul, entah sama atau beda yang dari kamu tahu, aku gak mau kamu sendirian nerimanya.
tahu nggak bagian paling nyebelin? Apa? Aku mau nolak semua kemungkinan yang kamu bilang. Tapi sekarang, di kepala aku, Her, itu mulai kebayang. Itu bukan kelemahan. Kalau suatu hari aku ketemu sama mereka, aku nggak janji aku bakal baik. Aku juga nggak janji aku bakal dewasa. Nggak harus. Tapi kalau aku hancur, Aku akan duduk di sebelah kamu. Kalau perlu, diem bareng. kamu nyebelin ya. Aku tahu. Oke. Kita stop melo pagi-pagi ya, Her. Kita sarapan dulu yang benar. Deal. Gue masih ngerasa aneh sih. Fata minta kita bikin video challenge segitunya. Seru ya, tapi sah saja. Iya, itu bukan cuma level yang pengen iseng buat viral nggak sih? Yes, terlalu terarah. Kayak ada tujuan khusus. Menurut gue ini personal sih. Personal gimana? Ya kayaknya ada satu orang yang pengen dia sentil. Oh, bukan buat show off, pamer, tapi manggil. Orang yang bisa bikin Fata segitunya siapa ya? Siapapun dia, pasti gak biasa. Menarik. Slay Queen, tetap jalan, apapun dramanya. Bapak! Eta! Ya. Kita Satu. semangat. Oh iya, Siap sebentar ya. Yes. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Good morning Pak. Woi. Dit. Dit, ini sampai sini aja. Nggak bareng sama kita. Please ya, hari ini jangan ada yang ngejokes deket gue. Gue lagi pengen sendiri, gak mau diganggu. Mau kalian yang jalan dulu atau gue? Ya udah, ntar duluan ya. Ntar ketemu aja di kelas. Ya? Semuanya aman, Bos. Iya, padahal walaupun dia kesal dia masih bisa nyengir. Tapi tadi enggak. Kayaknya bukan masalah sepele deh. Tapi Adit itu bukan tipe yang minta ruang cuma karena capek. Ya udahlah, kita jangan maksa. Lebih baik kita biarin aja dulu deh kayak gitu. Tapi jangan ninggalin juga. Kita pantau aja di kelas. Ntar kalau dia butuh baru kita samperin. Kalau seandainya enggak, Ya kalau enggak, ya nggak masalah. Yang penting dia tahu kalau kita ada. Ya.